Siapa? Kelas menengah yang berlatar belakang bangsawan. Orang tuanya, Ernesto Guevara Lincer dan Celia de la Serna Yelosa, adalah individu berpendidikan tinggi yang memiliki minat kuat pada literatur dan politik. Cie adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Sejak kecil, Cie menderita asma kronis yang mempengaruhi banyak aspek kehidupannya. Meski demikian, ia tetap aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, termasuk rugby, yang merupakan olahraga favoritnya. Orang tuanya mendukung minatnya pada olahraga, meskipun kondisinya sering membatasi aktivitasnya. Cie menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang besar sejak usia dini. Ia adalah pembaca yang rakus dan menunjukkan minat pada berbagai topik, termasuk filsafat, sastra, dan sejarah. Pengaruh intelektual dari orang tuanya membentuk pandangan dunia dan rasa keadilan sosialnya sejak muda. Keluarga Guevara sering pindah rumah, terutama karena mencari iklim yang lebih baik untuk mengatasi masalah asma C. Mereka tinggal di berbagai kota di Argentina, termasuk Buenos Aires, sebelum akhirnya menetap di Altagracia, sebuah kota kecil di Provinsi Córdoba, yang memiliki iklim lebih kering dan dianggap lebih baik untuk kesehatan C. Masa kecil Che Guevara penuh dengan tantangan fisik karena asmanya, tetapi juga kaya dengan pengalaman intelektual dan pemahaman mendalam tentang ketidakadilan sosial yang kelak membentuk pandangan revolusionernya di masa dewasa. Saat remaja, Cie bersama temannya melakukan perjalanan keliling Amerika Latin dengan sepeda motor. Perjalanan ini membuka matanya akan kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda di berbagai negara di benua Amerika. Pengalaman ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidupnya dan semakin menguatkan tekadnya untuk memperjuangkan keadilan sosial. Che Guevara lahir dengan nama Ernesto Guevara pada 14 Juni tahun 1928 di Rosario, Argentina, adalah seorang revolusioner Marxis, dokter, penulis, dan pemimpin gerilya. Ia terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam Revolusi Kuba yang berhasil menggulingkan rezim diktator Fulgencio Batista pada tahun 1959. Awal mula perjalanan Che Guevara yang terkenal dimulai pada awal tahun 1950-an, saat ia masih seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Buenos Aires pada tahun 1951. Guevara memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi Amerika Latin bersama temannya, Alberto Granado, dengan menggunakan sepeda motor yang dijuluki La Poderosa de Mection. Perjalanan ini, yang kemudian diabadikan dalam buku Diarios di Motocicleta, Motorcycle Diaries, adalah pengalaman yang mengubah hidup Che secara mendalam. Mereka berdua melakukan perjalanan melintasi Argentina, Chili, Peru, Kolombia, dan Venezuela. Selama perjalanan ini, Che dan Alberto melihat secara langsung kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang di Amerika Latin. Salah satu pengalaman yang paling mempengaruhi Che adalah kunjungannya ke koloni penderita kusta di San Pablo, Peru. Di sana, ia melihat langsung kondisi hidup yang mengerikan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para pasien. Pengalaman ini memperkuat tekadnya untuk berjuang demi keadilan sosial dan melawan ketidakadilan. Setelah perjalanan ini, Che kembali ke Argentina untuk menyelesaikan studinya dan lulus sebagai dokter pada tahun 1953. Namun, perjalanan tersebut telah menanamkan dalam dirinya semangat revolusioner dan keinginan untuk berjuang demi perubahan sosial. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Guatemala, di mana ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki pandangan politik yang sama dan memperdalam pemahamannya tentang Marxisme. Perjuangan Che Guevara di Guatemala. Che Guevara tiba di Guatemala pada akhir tahun 1953, setelah menyelesaikan studinya di bidang kedokteran. Saat itu, Guatemala berada di bawah kepemimpinan Presiden Jacobo Arbenz, yang terpilih secara demokratis dan sedang menjalankan program reformasi agraria yang progresif. Reformasi ini bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah yang tidak digunakan kepada para petani miskin, sebuah kebijakan yang sangat mengganggu kepentingan perusahaan asing.
terutama United Fruit Company yang berbasis di Amerika Serikat. Guevara sangat tertarik dengan proyek reformasi agraria Arbenz dan melihatnya sebagai model untuk perubahan sosial di seluruh Amerika Latin. Di Guatemala, Guevara mulai terlibat dengan kelompok-kelompok politik yang mendukung pemerintah Arbenz dan semakin mendalami ideologi Marxisme. Ia juga bertemu dengan Hilda Gadea, seorang ekonom Peru yang memiliki hubungan dengan kaum Quiringi, Amerika Latin. Mereka kemudian menikah, dan Hilda memainkan peran penting dalam pengenalan Guevara kepada jaringan revolusioner yang lebih luas. Namun, pada tahun 1954, pemerintahan Arbenz digulingkan oleh kudeta yang didukung oleh Chiar. Kudeta ini merupakan bagian dari operasi rahasia Amerika Serikat yang disebut Operasi Sukses, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan Amerika dan mencegah penyebaran komunisme di belahan bumi barat. Kudeta tersebut berhasil, dan Arbenz terpaksa mengundurkan diri serta melarikan diri dari negara itu. Setelah kudeta, situasi di Guatemala menjadi sangat berbahaya bagi para pendukung Arbenz dan kaum kiri. Guevara, yang saat itu berada dalam ancaman penangkapan oleh pemerintahan baru yang didukung Amerika Serikat, terpaksa bersembunyi. Pengalaman ini memperkuat pandangan revolusionernya dan keyakinannya bahwa intervensi militer adalah satu-satunya cara efektif untuk melawan imperialisme Amerika dan mengimplementasikan perubahan sosial di Amerika Latin. Setelah beberapa waktu di persembunyian, Guevara akhirnya meninggalkan Guatemala dan pergi ke Meksiko pada akhir tahun 1954. Di Meksiko, ia bertemu dengan Fidel Castro dan gerilyawan Kuba lainnya yang sedang merencanakan invasi untuk menggulingkan rezim diktator Fulgencio Batista di Kuba. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Che Guevara dan awal dari keterlibatannya dalam Revolusi Kuba. Pertemuan Che Guevara dengan Fidel Castro. Pertemuan Che Guevara dengan Fidel Castro terjadi di Mexico City pada tahun 1955, dan pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam kehidupan Guevara dan sejarah revolusi di Amerika Latin setelah melarikan diri dari Guatemala akibat kudeta yang didukung oleh Che. Guevara tiba di Meksiko dan bekerja sebagai dokter. Di Meksiko, ia bertemu dengan kelompok revolusioner Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro, yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah serangan yang gagal di Barak Moncada pada tahun 1953. Pertemuan pertama antara Guevara dan Castro terjadi pada bulan Juli tahun 1955 di rumah Mark Antonia Gonzalez, seorang aktivis yang mendukung gerakan revolusioner. Fidel, yang saat itu sedang merencanakan invasi ke Kuba untuk menggulingkan rezim diktator Fulgencio Batista, dengan cepat terkesan oleh semangat revolusioner dan pengetahuan politik Guevara. Mereka berbicara sepanjang malam tentang situasi politik di Amerika Latin, dan Guevara segera menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan perjuangan tersebut. Guevara sangat terinspirasi oleh visi Castro untuk membebaskan Kuba dari tirani dan ketidakadilan sosial. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan 26 Juli, yang merupakan kelompok revolusioner yang dipimpin oleh Fidel Castro. Guevara menjadi bagian dari tim kecil pejuang gerilya yang berlatih di Meksiko untuk mempersiapkan invasi ke Kuba. Pada akhir November tahun 1956, Guevara dan sekitar 80 pejuang lainnya, termasuk Fidel dan Raul Castro, berlayar dari Tuxpan, Meksiko, menuju Kuba dengan kapal yang dikenal sebagai Granma. Meskipun ekspedisi ini hampir berakhir dengan bencana karena serangan dari pasukan Batista segera setelah mereka mendarat, sebagian dari mereka berhasil melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra. Di sana, mereka membangun basis gerilya dan melancarkan serangan yang akhirnya berhasil menggulingkan rezim Batista pada Januari 1959. Perjuangan Che Guevara di Kuba. Perjuangan Che Guevara di Kuba dimulai pada tahun 1956, ketika ia bergabung dengan Fidel Castro dan kelompok gerilyawan Revolusi Kuba. Berikut adalah ringkasan tentang perjuangannya. 1. Pendaratan dan Perang Gerilya di Sierra Maestra, tahun 1956 sampai tahun 1958. Che Guevara tiba di Kuba pada 2 Desember tahun 1956. Bersama 81 pejuang lainnya dengan kapal Granma. Setelah mendarat,
Mereka diserang oleh pasukan diktator Fulgencio Batista, yang menyebabkan banyak korban di pihak gerilyawan. Guevara dan para pejuang yang tersisa melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra, di mana mereka memulai perang gerilya. Di Sierra Maestra, Guevara cepat dikenal karena keberaniannya, disiplin, dan keterampilannya sebagai pemimpin militer. Ia memimpin banyak operasi militer yang sukses melawan pasukan Batista. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas pelatihan dan indoktrinasi politik para pejuang baru. 2. Pertempuran Santa Clara. Desember tahun 1958, salah satu pertempuran paling menentukan dalam Revolusi Kuba adalah Pertempuran Santa Clara, yang dipimpin oleh Che Guevara. Pada Desember tahun 1958, Guevara dan pasukannya menyerang dan menguasai kota Santa Clara, yang merupakan salah satu benteng terakhir rezim Batista. Keberhasilan ini memotong jalur suplai pasukan pemerintah dan mempercepat jatuhnya rezim Batista. 3. Kemenangan dan peran dalam pemerintahan revolusioner. Setelah kemenangan revolusi pada 1 Januari tahun 1959, ketika Batista melarikan diri dari Kuba, Che Guevara menjadi salah satu pemimpin utama dalam pemerintahan revolusioner yang baru. Ia memegang berbagai posisi penting, termasuk Komandan Benteng La Caba. Di sini, Guevara bertanggung jawab atas pengadilan dan eksekusi terhadap pendukung rezim Batista yang dianggap bersalah atas kejahatan perang. Presiden Bank Nasional Kuba, Guevara diangkat pada November tahun 1959. Ia mengubah kebijakan moneter dan menandatangani uang kertas dengan julukan C. Menteri Industri. Guevara mengawasi nasionalisasi industri dan mempromosikan reformasi agraria, serta usaha-usaha kolektif. 4. Kampanye internasional. Guevara juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional Kuba. Ia melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara lain di Blok Timur, untuk memperkuat hubungan diplomatik dan mencari dukungan ekonomi, serta militer bagi Kuba. Akhir hayat Che Guevara. Setelah beberapa tahun berperan di pemerintahan Kuba, Guevara memutuskan untuk menyebarkan revolusi ke negara-negara lain. Pada tahun 1965, ia meninggalkan Kuba untuk mendukung gerakan revolusioner di Kongo dan kemudian di Bolivia. Meskipun misinya di Kongo tidak berhasil, ia tetap berkomitmen pada perjuangan revolusioner. Che Guevara kemudian pergi ke Bolivia untuk memimpin gerakan gerilya melawan pemerintahan militer. Namun, pada Oktober tahun 1967, ia ditangkap oleh militer Bolivia dengan bantuan Che dan dieksekusi pada 9 Oktober tahun 1967. Perjuangan Che Guevara di Kuba menandai babak penting dalam sejarah revolusi dan menunjukkan dedikasinya terhadap perjuangan melawan ketidakadilan sosial dan imperialisme. Wajar dan nama Che Guevara tetap menjadi simbol perlawanan dan revolusi di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Jika ada tokoh, sejarah, atau informasi yang ingin kalian share agar orang lain tahu, silakan komen.